perkenalkan, nama saya Soliha. Saya di sini akan menjelaskan tentang penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Kira-kira apa ya bedanya? Yuk kita simak. Nah, yang pertama adalah penilaian acuan patokan atau disingkat PAP. Merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Tujuannya itu sendiri adalah untuk mengukur kompetensi yang sudah ditetapkan dan untuk mengetahui suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada patokan yang digunakan untuk penilaian acuan patokan. Kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama itu ada karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran itu ialah untuk mengetahui karakteristik mata pelajaran, maka harus mengetahui rumit tidaknya kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua ada daya dukung. Daya dukung merupakan kondisi yang ada di sekolah. Contohnya, kelengkapan alat untuk praktikum, kelengkapan fasilitas belajar di sekolah dan lainnya. Dan yang terakhir itu ada karakteristik peserta didik. KKM juga akan dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik. Di antaranya adalah motivasi belajar siswa, dukungan orang tua untuk kemajuan belajar, dan lainnya. Dan selanjutnya ada kelebihan metode penilaian acuan patokan. Kelebihannya itu ada dapat membantu guru merancang program remedi. Yang kedua, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Dan yang keempat, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Dan yang kelima, ada banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Yang keenam, mudah menilai karena terdapat patokan. Dan apa aja sih kekurangan dari penilaian acuan patokan ini? Nah, kekurangannya itu ada 1, relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Dan yang kedua, lebih menekankan hasil daripada proses. Dan yang ketiga, kurang kompeten di dalam akademisi dan kurang percaya diri dalam membuat penilaian profesional. Yang keempat, tidak mudah untuk mengubah cara menilai dengan berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria siswa atau mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada penilaian acuan norma atau disingkat dengan PAN. Penilaian acuan norma merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Nah, tujuannya itu sendiri adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang rendah sampai dengan tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva yang normal. Nah, selanjutnya itu ada patokan yang digunakan untuk penilaian acuan norma. Kira-kira apa aja tuh ya? Nah, yang pertama itu ada penilaian acuan norma bersifat relatif atau berubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Dan yang kedua, penggunaan acuan nilai normatif memberikan gambaran terhadap penguasaan kelompok. Dan yang ketiga, keberhasilan peserta didik tidak dikaitkan dengan penguasaan kompetensi. Yang keempat, menggunakan kurva normal. Dan selanjutnya kita ada kelebihan dari metode penilaian acuan norma nih. Apa aja kira-kira kelebihannya ya? Nah, yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Dan yang kedua, dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar. Yang ketiga, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang keempat, mudah menilai karena tidak ada patokan. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk menilai ranah
kognitif, afektif, dan psikomotor. Di luar kelebihan itu, kita ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari penilaian acuan norma itu sendiri ada: satu, sedikit menyebutkan kompetensi atau tujuan pembelajaran serta kualitas pembelajaran siswa, apa yang mereka ketahui atau yang dapat mereka lakukan. Yang kedua, tidak dapat diandalkan. Siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Yang ketiga, tidak fair karena peringkat siswa tidak hanya bergantung pada tingkatkan prestasi, tetapi juga atas prestasi siswa lainnya. Dan yang terakhir, kurang transparan karena hasil penilaian akhir tidak diketahui para siswa. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.